نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات. فقال أمعه شيء؟ قال نعم، تمرة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في صبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. اتفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد المولود. وفي رواية مسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليمان، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قالت: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو. وبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadits. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talha mempunyai anak yang sedang sakit. Sewaktu Abu Talha pergi, anaknya meninggal dunia. Ketika Abu Talha pulang, ia bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Ummu Sulaim menjawab, anak kita lebih tenang. Ini tentang cerita bagaimana seorang istri mampu menjaga perasaan suami. Abu Talha sedang berangkat pergi ketika sakit, lalu ketika pulang sebenarnya si anak ini sudah meninggal dunia. Jadi ketika dia tanya, gimana anak kita, si suami nggak langsung gelur-gelur nangis ya, nggak pro enggak, tapi justru anak kita lebih tenang katanya. Kemudian istrinya menghidangkan makanan, Abu Talha pun makan. Selesai makan, istrinya berkata, kuburkanlah anak itu. Jadi malah dikasih makan dulu apa segala macam. Ya tentu
Abu Talha biar tenang dulu baru diberitahu ya. Kemudian pada paginya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Beliau bertanya, apakah tadi malam kamu bersetubuh dengan istrimu? Abu Talha menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keduanya, ya Allah, mudah-mudahan kau berkahi keduanya. Selang beberapa bulan istrinya melahirkan bayi laki-laki. Kemudian Abu Talha menyuruh saya Anas untuk membawa bayi itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyertakan beberapa kurma. Jadi pada saat malam itu dia dalam kisah lain diceritakan ketika dia bertanya bagaimana anak kita, dia suguhkan makanan dulu, dia berdandan wangi, kemudian disediakan air hangat untuk mandi sang suami, dan kemudian mereka tidur bersama dulu sampai baru setelah tenang betul baru diberitahu bahwa anaknya meninggal. Sebegitu tabah seorang perempuan ya, dan begitu hebat dia dalam menjaga perasaan seorang suami. Suami ketika pulang kerja itu dalam keadaan capek, letih, butuh penyejuk, butuh pendingin. Jangan kau melaporkan persoalan di rumah kepada suami begitu dia datang. Tunggulah sampai reda. Itu istri yang baik ya. Setelah sampai di hadapan Nabi, ternyata orang itu lalu Abu Talha menceritakan kejadian itu kepada Nabi, dan Nabi pun kemudian bertanya, apakah kamu tadi malam sampai bersetubuh? Enggak ya Rasul. Malah didoakan sama Rasulullah. Artinya Rasulullah membenarkan. Tadi itu Abu Talha matur kepada Rasulullah maunya madul ya, maunya mengadu, kok gitu istri saya. Tapi justru dibenarkan oleh Rasulullah. Memang harusnya seperti itu, mendinginkan perasaan suami. Lalu beberapa bulan kemudian ternyata setelah meninggalnya anak itu tadi, Allah malah memberi ganti dengan kehamilan istri Abu Talha. Begitu sudah lahir, diperintah Allah, diperintah Rasulullah untuk bawa sini. Setelah sampai di hadapan Nabi, beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang sertakan bersama bayinya? Menjawab, ya, beberapa kurma. Sambil beliau mengambil kurma dan dikunyah dengan baik halus, kemudian diambil kembali dari mulut, lalu dimasuk di mulut beliau, lalu kemudian dimasukkan mulut bayi itu, diberi nama Abdullah. Rasulullah juga memberi nama ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan Ibnu Uyainah berkata, ada seorang sahabat Ansar berkata, saya melihat ada 9 anak yang semuanya telah pandai membaca Al-Quran. Salah seorang diantaranya adalah Abdullah, ya anaknya Abu Talha tadi, jadi pintar ya, karena ketabahan ibunya Allah tetap menggantikannya. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan anaknya Abu Talha yang dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Ummu Sulaim lalu berkata kepada keluarganya, jangan kalian bercinta kepada Abu Talha, berilah anaknya, biar aku sendiri yang akan bercinta padanya. Begitu Abu Talha datang kepada dalam suatu pergian, Ummu Sulaim menghidangkan santap malamnya. Setelah Abu Talha makan, minum dan puas, Ummu Sulaim pergi kamar untuk bersolek secantik mungkin. Nah, ini tadi yang ceritakan ya. Ini dalam riwayat bahkan bersolek secantik mungkin. Abu Talha bangkit, kemudian nafsu birahinya sehingga dia lalu bersetubuh dengannya. Setelah Abu Talha merasa kenyang dan bosan nafsu seksual, Ummu Sulaim mulai berkata, jadi dia menenangkan sang suami dulu, tenang, mandi, bad, kemudian baru setelah, wahai Abu Talha, bagaimana menurutmu jika ada satu kaum meminjamkan barangnya kepada suatu keluarga misalnya, kemudian mereka memintanya kembali barang yang dipinjamkan tersebut, apakah keluarga tersebut dibenarkan menolaknya? Memakai logika. Abu Talha, gimana menurut pendapat sampean kalau ada seorang yang meminjamkan barang, lalu suatu saat barang itu diminta kembali, ya, apakah keluarga yang dipinjami tadi itu berhak untuk menolak ketika yang minta itu mengambil kembali? Abu Talha menjawab tidak. Maka Ummu Sulaimah berkata, kalau begitu tabahkanlah hatimu dengan kematian anakmu. Dia melogikakan bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan yang dititipkan ke kita. Tapi bayangkan, anak ketika Abu Talha berangkat, anak dalam keadaan sakit. Lalu ketika pulang dalam keadaan meninggal, tapi Abu Talha bertanya, bagaimana anak kita? Sebentar, mandi dulu. Dia sudah tenang kok. Tenang, bayangannya Abu Talha ya sembuh.
tenang, kemudian makan dulu, mandi, disiapkan mandi, lalu siapkan makan. Sampai kemudian istrinya Abu Talha bersolek cantik mungkin, memakai harum-haruman, lalu mengajak untuk menikmati karunia Allah. Setelah puas, kemudian baru memakai logika, tidak langsung menyampaikan juga bagaimana pendapatmu jika ada satu kaum meminjamkan sesuatu kepada sebuah keluarga, lalu suatu saat kaum itu mengambil barang yang dipinjamkan tadi kepada keluarga, apakah keluarga itu berhak menolaknya? Ya tentu tidak. Dia menyatakan anak itu adalah titipan Tuhan, dipinjamkan ke kita dan sekarang diambil kembali oleh Tuhan, apakah kita berhak menolak? Anakmu telah meninggal. Apakah kemudian sang suami bisa ngantuk? Tentu tidak. Ya. Ummu Sulaim berkata, kalau begitu tabahkanlah hatimu dengan kematian anakmu. Kaluan saja Abu Talha. Pertama Abu Talha marah ya. Dia berkata, kamu biarkan aku menikmati pelayananmu, kemudian baru kamu beritahukan kepadaku tentang anakku. Abu Talha lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW lalu bersabda, mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada malam dalam kalian lewatin dengan manis. Ummu Sulaim kemudian hamil ya. Jadi Rasul justru membenarkan sikap Ummu Sulaim tadi yang lebih mendahulukan, menenangkan. Tapi mana ada perempuan begitu, belum datang, mulio pak, mulio pak, mulio anakmu. Begitu datang udah telat, kon nandi atau pak, yes. Sekarang sampean mau jadi istri, kita menuntut suami-suami kita untuk menjadi seperti sahabat Nabi, tapi sampean sendiri tidak bisa menjadi sahabat Nabi seperti Ummu Sulaim itu. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpergian, kebetulan Ummu Sulaim ikut bersama beliau. Apabila masuki kota Madinah, Rasulullah SAW biasanya tidak melakukannya di malam hari, sehingga harus mengetuk-ngetuk pintu rumah segala. Saat mereka telah dekat dengan Madinah, mendadak Ummu Sulaim mengeluh sakit seperti mau melahirkan. Abu Talha berusaha menolongnya dan menyuruhnya untuk tabah. Sementara itu Rasulullah SAW terus berjalan. Abu Talha berkata sendiri, ya Tuhan, Engkau tahu sendiri bahwa aku senang sekali senantiasa bersama Rasulullah SAW. Aku sudah berusaha tabah seperti yang kau tahu. Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, rasanya aku tidak mendapat sesuatu yang biasa aku dapati. Berangkat sajalah kamu. Sepeninggalnya kembali Ummu Sulaim diserang rasa sakit seperti mau melahirkan. Ternyata ia mau melahirkan seorang laki-laki. Ibuku berkata kepadaku, wahai Anas, siapapun yang tidak boleh menyusuinya sebelum kamu bawanya kepada Rasulullah SAW. Maka pagi harinya saya membawa anak bayi itu kepada hadapan Rasulullah SAW. Jadi Ummu Sulaim dan Abu Talha ini memang sering mengikuti perjalanan Rasulullah. Perjalanan Rasulullah kemana ikut, Baksos kemana ikut. Pada saat Baksos itu hamil dan melahirkan, maka buyut pun melahirkan di jalan. Tapi ketika itu hendak nyusul, gimana ini bojo Rasulullah berangkat, saya biasanya selalu bersama Rasulullah, terus gimana? Kata si istri, luar biasa Muslim, berangkat sajalah, enggak apa-apa, berangkat saja, gak usah nunggu aku. Nah ini sampean, aku tak berangkat deh. Ya bojo apa bojo as, karuan. Ini malah disuruh berangkat, aman bisa gitu ya. Terus nih suruh berangkat, jadi Ummu Sulaim gandoli terus ya, suruh berangkat. Ini loh Mbak Ango. Jadi akhirnya apa? Anaknya menjadi anak yang soleh ya. Karena ibunya soleh, bapaknya soleh. Bapaknya sudah taat sama cinta sama Rasulullah, ibunya apalagi. Pada saat sudah mau melahirkan disuruh berangkat. Saya ingat ibunya Gus Faid itu. Waktu itu Gus Faid apa Gus Sain yang sedang sakit ya? Faid yang sakit. Itu waktu itu udah
sedang ada tugas Jakarta, anak sakit di rumah sakit, demi tugas berangkat nangis karena memang demi tugas agama. Perempuan Mbak Mahmuda ya, berangkat ya, akhirnya kami yang nungguin. Siapa yang nunggu kamu? Buddha ini yang nungguin. Ya itu, kalau sudah demi agama itu kepentingan pribadi harus minggir dulu. Itulah kita itu ya. Nah, ketemuan seperti itu langsung di Rasulullah khusus mengunyahkan kurma untuk disuapkan kepada bayi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ati innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Nah, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan pada waktu marah, nafsu pada saat marah, mengendalikan nafsunya pada saat marah. Jadi bukan yang pendekar silat atau jago gulat, enggak, tapi orang yang bisa mengendalikan nafsu pada saat marah. Itu kata Nabi itu. Hafalkan tuh ayat tuh, hadis tadi itu. Jadi bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, ya. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bisa. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. 3 kali dah. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. 3 kali lagi ya. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sekali lagi. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sekali ayo bareng-bareng. Laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi bukanlah orang kuat itu orang yang menang gulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.